Kamu tidak bisa, karena kamu orang timur. Itu adalah kata-kata pertama yang diucapkan ayah saya kepada suami saya. Kata-kata sedingin musim dingin di Nordik yang membekukan keluarga kami selama 5 tahun. Halo, nama saya Eka. Saya berasal dari Swedia dan menikah dengan Budi, seorang pria dari Indonesia. Sekarang kami tinggal di Jakarta bersama putri kami yang berusia 3 tahun, Sofia. Ayah saya adalah orang dengan pemikiran khas Eropa, memegang prasangka yang mendalam terhadap budaya timur. Suami saya adalah orang yang tulus dan hangat, tetapi tampaknya mustahil untuk memenangkan hati ayah saya. Suatu hari, Budi memberikan usulan yang mengejutkan. Ia ingin memasang pemanas lantai di rumah orang tua saya di Swedia selagi mereka pergi berlibur. Saat itu, saya tahu betapa berbahayanya usulan itu. Itu berarti merombak rumah kesayangan ayah saya secara diam-diam. Namun, mata Budi penuh dengan keyakinan. Apakah kita akan membongkar seluruh lantai rumah dan memasangnya kembali? Apa kamu sudah gila? Tanya saya. Budi menjawab dengan tegas, pemanas lantai bukan sekadar pemanas. Ini adalah esensi kehangatan budaya Asia, begitu ayahmu merasakannya sendiri, beliau pasti akan berubah. Dan proyek rahasia yang kami mulai saat itu benar-benar mengubah takdir kami. Saya akan menceritakan kepada Anda momen ajaib yang terjadi 2 bulan kemudian, pada hari orang tua saya kembali. Bagaimana prasangka yang dingin luluh di hadapan kehangatan pemanas lantai. Inilah kisah kami menjadi keluarga sejati, melintasi tembok budaya. Jika Anda penasaran dengan kisah yang mengharukan ini, silakan berlangganan saluran kami, berikan suka, dan aktifkan notifikasi. Sebuah cerita yang akan menghangatkan hati Anda akan segera dimulai. Saya pertama kali bertemu dengannya saat musim dingin yang menusuk di Jerman, ketika saya menjadi mahasiswa pertukaran. Saat sedang asik belajar di sudut perpustakaan Universitas Hamburg, saya merasakan seseorang menatap saya. Ketika saya mengangkat wajah, seorang mahasiswa dari Asia sedang memandang saya. Entah kenapa, saat itu saya merasa penasaran. Permisi, apakah kursi ini kosong? Tanyanya dengan hati-hati. Ya. Silakan. Jawab saya dengan senyuman kecil. Kalau dipikir-pikir sekarang, momen itu adalah pertemuan takdir yang mengubah hidup saya sepenuhnya. Namanya Budi Santoso, seorang mahasiswa pertukaran dari Indonesia. Sambil belajar bersama, kami perlahan-lahan menjadi akrab dan tanpa disadari, kami mulai memiliki perasaan istimewa satu sama lain. Budi memperkenalkan saya pada budaya Indonesia. Makanan Indonesia, film-film Indonesia, hingga sejarah Indonesia. Semakin saya mendengar ceritanya, semakin saya terpikat pada negara bernama Indonesia. Terutama, yang paling dirindukan Budi adalah konsep kehangatan komunal, yang ia sebut lesehan, dan bagaimana hal itu terhubung dengan sistem pemanas, yang disebut pemanas lantai. Pemanas lantai, apa itu? Tanya saya penasaran. Itu adalah sistem pemanas di mana seluruh lantai menjadi hangat. Saat lantai menghangat, udara naik dan secara alami menghangatkan ruangan. Di musim dingin, berbaring di ruangan dengan pemanas lantai rasanya seperti di surga, mata Budi berbinar. Kedengarannya bagus sekali. Swedia juga punya musim dingin yang panjang dan dingin, kata saya, teringat kampung halaman. Hubungan kami semakin dalam, dan akhirnya, setelah menyelesaikan masa studi, kami memutuskan untuk tidak berpisah. Namun, itu bukan keputusan yang mudah. Rintangan terbesar adalah meyakinkan orang tua saya, terutama ayah saya. Pada hari saya memutuskan untuk memperkenalkan Budi kepada orang tua saya di kota kecil kami di Swedia, saya sangat gugup. Ayah saya adalah tipikal orang Nordik, konservatif dan agak tertutup terhadap budaya lain. Ayah, ibu, ini Budi yang pernah kuceritakan, kata saya dengan suara bergetar. Budi menyapa dengan sopan, tetapi raut wajah ayah saya kaku dan dingin. Ibu saya berusaha tersenyum dan menjaga percakapan tetap berjalan, tetapi ayah hampir tidak berbicara. Keheningan canggung menyelimuti kami selama makan malam. Akhirnya, ketika Budi pergi sebentar, ayah saya angkat bicara. Eka, apa kamu benar-benar akan melanjutkan hubungan dengan pria itu? Suara ayah saya dipenuhi kekecewaan. Ya, ayah. Aku mencintai Budi. Tapi kamu tidak tahu budaya mereka. Mereka orang dari dunia yang sangat berbeda. Kamu akan menyesal nantinya. Ayah, aku sedang mempelajari budayanya. Dan dia orang yang sangat baik. Eka, aku mengatakan ini demi masa depanmu. Orang Timur punya cara berpikir yang berbeda. Sikap mereka terhadap perempuan. Kamu tidak akan bahagia dalam budaya seperti itu. Kata-kata ayah menyakiti saya. Namun, pada saat yang sama, itu membuat tekad saya semakin kuat. Saya mencintai Budi dan memimpikan masa depan bersamanya. Akhirnya, meskipun ditentang ayah, kami menikah 5 tahun yang lalu. Ayah menghadiri pernikahan kami, tetapi hatinya masih tertutup. Ibu saya merestui pernikahan kami, tetapi membuatnya mengerti ayah adalah hal yang sulit baginya. Kami memulai hidup baru di Jakarta. Budi bekerja di sebuah perusahaan IT, dan saya mulai mengajar bahasa Swedia dan Inggris. 2 tahun kemudian, putri kami yang cantik, Sofia,
lahir. Namun, hubungan dengan ayah saya tetap dingin. Ketika Sofia lahir, orang tua saya mengunjungi kami di Indonesia, tetapi ayah tetap menjaga jarak. Dia memang menggendong Sofia, tetapi hanya berbicara seperlunya dengan Budi. Hati saya sakit setiap kali melihatnya. Budi, apakah ayah akan membuka hatinya suatu hari nanti? Tanya saya kepada suami saya saat kami berbaring di tempat tidur setelah Sofia tertidur. Hanya butuh waktu. Suatu hari nanti, beliau pasti akan membuka hatinya, Budi selalu optimis. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang saya duga. Suatu hari, ibu menelepon. Berita bahwa orang tua saya akan melakukan perjalanan keliling Eropa dan Amerika selama 2 bulan setelah pensiun. Eka, ayahmu dan aku akan melakukan perjalanan impian kami. Kami akan meninggalkan rumah selama sekitar 2 bulan. Wah, bagus sekali, Bu. Rencananya mau kemana saja? Kami akan ke Italia, Prancis, Inggris, lalu ke Amerika. Ini perjalanan yang sudah lama kami rencanakan. Saat itu, Budi, yang berada di samping saya, menatap saya dengan ekspresi berpikir. Begitu saya menutup telepon, dia berkata, "Sayang, aku punya ide bagus." "Ide apa?" "Bagaimana kalau kita memasang pemanas lantai di rumah orang tuamu kali ini?" Saya sangat terkejut mendengar kata-kata itu. Pemanas lantai? Di Swedia? Ya. Aku baru saja berhenti dari perusahaan dan sedang mempersiapkan bisnisku sendiri, jadi aku punya banyak waktu. Selagi orang tuamu pergi, bagaimana kalau kita pergi ke Swedia dan memasangnya? Awalnya, itu terdengar seperti ide yang sangat gila. Memasang sistem pemanas dari Asia di rumah Swedia. Saya tidak bisa membayangkannya. Yang terpenting, ayah tidak akan pernah mengizinkannya. Budi, ayah, tidak akan pernah setuju. Lagi pula, apa bisa sistem seperti itu dipasang di struktur rumah kita? Bisa. Aku sudah menelitinya. Aku juga sudah berbicara dengan 2 ahli pemasangan pemanas lantai dari Indonesia. Kita tidak perlu memberitahu orang tuamu sebelumnya. Kita jadikan ini hadiah kejutan. Tapi bukankah itu terlalu berisiko? Bagaimana kalau ayah marah? Eka, rumah orang tuamu sangat dingin, kan? Setiap kali kita ke sana, kamu selalu bilang kedinginan. Pemanas lantai bukan sekadar sistem pemanas. Ini adalah esensi kehangatan budaya Indonesia. Begitu ayahmu merasakannya sendiri, hatinya pasti akan berubah. Mata Budi penuh dengan keyakinan. Namun, saya masih merasa cemas. Saya pernah mendengar bahwa untuk memasang pemanas lantai, seluruh lantai rumah harus dibongkar dan dipasang kembali. Itu bukan sekadar perubahan interior, melainkan mengubah bentuk rumah itu sendiri. Budi, apa kamu benar-benar yakin? Kalau gagal, hubungan kita dengan ayah bisa menjadi lebih buruk. Aku yakin. Ini adalah kesempatan untuk menyatukan keluarga kita. Aku ingin memenangkan hati ayahmu. Aku ingin menyampaikan keindahan budaya Indonesia melalui pemanas lantai. Mendengar kata-kata tulus Budi, saya akhirnya setuju. Saat itu, saya tidak tahu bahwa itu akan menjadi keputusan yang mengubah takdir keluarga kami. Kami merencanakan semuanya tanpa memberitahu orang tua saya. Budi mengatur 2 ahli pemasangan pemanas lantai dari Indonesia dan mengirimkan bahan-bahan yang diperlukan ke Swedia terlebih dahulu. Tepat pada hari orang tua saya berangkat, kami juga bersiap-siap untuk berangkat ke Swedia. Apa ini benar-benar mungkin? Saya masih cemas sebelum berangkat. Jangan khawatir. Semua persiapan sudah selesai. Tinggal melaksanakannya saja, Budi menenangkan saya. Keesokan harinya, kami berangkat ke Swedia bersama Sofia. Orang tua saya sudah berangkat, dan kami menerima kunci rumah lalu masuk. 2 ahli dari Indonesia juga bersama kami. Proyek pemanas lantai kami pun dimulai. Rumah orang tua saya di Uppsala, Swedia, adalah rumah tradisional Swedia yang dibangun pada abad ke-19. Dengan dinding luar berwarna merah, kusen jendela putih, dan atap miring, rumah ini diwarisi ayah dari kakek saya. Karena rumah tua, udaranya sangat dingin di musim dingin, dan lantainya sedingin es, sehingga kami selalu harus memakai kaos kaki tebal. Pada hari kami tiba, meskipun baru awal musim gugur, udara di Swedia sudah terasa sejuk. Saat kami masuk ke dalam rumah, udara dingin menyambut kami. Lebih dingin dari yang saya kira, kata Pak Agus, seorang teknisi dari Indonesia. Ya, sebagian besar rumah di Swedia memang sedingin ini. Terutama rumah ini karena sudah tua, jelas saya. Jangan khawatir. Setelah pemanas lantai dipasang, semuanya akan berubah total, kata Pak Made, teknisi lainnya, dengan percaya diri. Keesokan paginya, pekerjaan besar dimulai. Pertama, mereka mulai membongkar lantai ruang tamu. Di bawah lantai kayu tua, tidak ada insulasi yang memadai, sehingga sulit untuk memasang pemanas lantai dalam kondisi tersebut. Kondisinya lebih buruk dari yang diperkirakan. Sepertinya kita harus membongkar semuanya dan membangunnya kembali dari awal, kata Pak Agus. Mendengar itu, kecemasan saya semakin menjadi. Situasi sudah tidak bisa diubah lagi.
Lantai ruang tamu sudah terbongkar habis, dan kami tidak bisa menghentikan pekerjaan. Tidak apa-apa. Kami akan membuatnya menjadi lebih baik lagi, Budi menenangkan saya. Pekerjaan itu lebih rumit dari yang diperkirakan. Karena rumah tua, masalah tak terduga terus muncul. Kabel listrik harus dipasang ulang, dan struktur lantai ternyata lebih rapuh dari yang diperkirakan, sehingga memerlukan pekerjaan penguatan. Ini hampir seperti renovasi total, kata saya dengan cemas. Tetap saja, hasilnya pasti akan bagus. Percayalah, kata Budi dengan teguh. Hari demi hari, seiring berjalannya pekerjaan, rumah menjadi semakin berantakan. Lantai di ruang tamu, dapur, dan kamar tidur semuanya dibongkar, dan debu konstruksi memenuhi seluruh rumah. Sofia tampak senang dengan situasi yang tidak biasa ini, tetapi saya semakin cemas. Budi, apa kita benar-benar bisa menyelesaikan semuanya dalam 2 bulan? Tanya saya dengan khawatir. Tentu saja. Pak Agus dan Pak Made adalah veteran. Jangan khawatir. Setelah seminggu, pekerjaan struktur lantai sebagian besar selesai, dan mereka mulai memasang pipa pemanas lantai. Pipa khusus yang dibawa dari Indonesia dipasang rapat di seluruh lantai. Inilah inti dari pemanas lantai. Air hangat akan mengalir melalui pipa ini dan menghangatkan seluruh lantai, jelas Pak Made. Sambil mendengarkan penjelasannya, saya belajar tentang perbedaan antara pemanas lantai tradisional dan modern. Metode tradisional menggunakan api di tungku untuk memanaskan lantai, sedangkan pemanas lantai modern menggunakan boiler untuk mengedarkan air hangat melalui pipa. Teknologi pemanas lantai di Asia memiliki sejarah ribuan tahun. Teknologi ini telah berkembang dengan sempurna, kata Budi dengan bangga. Setelah pemasangan pipa selesai, pekerjaan finishing lantai dimulai. Ruang tamu dan dapur yang semula berlantai kayu diubah menjadi ubin untuk efisiensi pemanas lantai. Kamar tidur tetap menggunakan lantai kayu untuk mempertahankan suasana aslinya. Ubin memiliki konduktivitas panas yang baik, jadi efek pemanas lantai akan terasa lebih baik, jelas Pak Agus. Pekerjaan berjalan lancar, tetapi kami menghadapi beberapa kendala di tengah jalan. Masalah muncul terutama saat pemasangan boiler. Proses menghubungkan sistem boiler Swedia dengan pemanas lantai gaya Asia tidaklah mudah. Ini sedikit rumit. Sistem Swedia dan sistem Asia berbeda, kata Pak Made sambil berpikir keras. Akhirnya, kami mempekerjakan seorang teknisi lokal tambahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Teknisi Swedia itu awalnya bingung melihat sistem pemanas lantai gaya Asia, tetapi setelah memahami prinsip kerjanya, ia menjadi kagum. Sistem ini sangat efisien. Pasti jauh lebih hemat energi daripada sistem Swedia kami, kata teknisi Swedia itu. Setelah sebulan berlalu, pekerjaan hampir memasuki tahap akhir. Pekerjaan finishing lantai selesai, dan koneksi antara boiler dan sistem pemanas lantai juga rampung. Akhirnya, tiba saatnya untuk mengujinya. Ayo, kita nyalakan sistemnya, kata Budi dengan suara bersemangat. Boiler mulai bekerja, dan sistem pemanas lantai aktif. Awalnya tidak ada perubahan, tetapi setelah sekitar 30 menit, lantai mulai terasa hangat secara bertahap. Wow, benar-benar hangat. Seru saya dengan gembira sambil merasakan lantai dengan kaki telanjang. Inilah pesona pemanas lantai. Karena kehangatan berasal dari lantai, saat kaki terasa hangat, seluruh tubuh ikut terasa hangat, kata Budi sambil tersenyum. Ketika pemanas lantai beroperasi penuh, seluruh rumah menjadi hangat dan nyaman. Rumah Swedia yang dingin itu berubah menjadi seperti apartemen yang hangat di Jakarta. Sofia berlarian di lantai dengan kaki telanjang, tampak sangat senang. Sofia senang sekali ya, saya tersenyum melihat putri saya. Anak-anak di Indonesia tumbuh seperti ini, bermain di lantai, tidur di lantai. Pemanas lantai bukan hanya sistem pemanas, tetapi juga gaya hidup, jelas Budi. Setelah pekerjaan selesai dan rumah dibersihkan, tampilannya hampir kembali seperti sebelum orang tua saya berangkat. Hanya saja, sekarang lantainya hangat dan seluruh rumah terasa hangat secara merata. Secara visual tidak banyak yang berubah, tetapi rasanya sama sekali berbeda. Bagaimana reaksi orang tua kita nanti ya? Tanya saya dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kecemasan. Mereka pasti akan terkejut. Tapi mereka pasti akan senang, jawab Budi dengan suara penuh keyakinan. Demikianlah proyek rahasia kami selesai. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu kepulangan orang tua saya. Akhirnya, tiba hari kepulangan orang tua saya. Kami menyalakan sistem pemanas lantai terlebih dahulu dan menjemput mereka di bandara. Ayah masih bersikap agak dingin terhadap Budi, tetapi ia bersikap hangat kepada cucunya, Sofia. Bagaimana perjalanannya, Ayah? Tanya saya di dalam mobil dari bandara menuju rumah. Bagus. Italia sangat mengesankan, jawab ayah singkat. Eka, kalian baik-baik saja di Swedia? Sofia juga beradaptasi dengan baik, tanya ibu. Ya, kami baik-baik saja. Sofia juga beradaptasi dengan baik dengan cuaca Swedia. Oh, dan ada sedikit perubahan di rumah, kata saya dengan hati-hati. Perubahan? Perubahan apa? Tanya ayah dengan tatapan waspada. Ayah akan tahu saat melihatnya sendiri, kata Budi sambil tersenyum.
Saat kami tiba di rumah, dari luar tidak ada yang berubah. Ayah melihat sekeliling rumah dengan curiga. Tidak ada yang berubah, kata ayah. Silakan masuk, kata Budi sambil membuka pintu depan. Saat orang tua saya melangkah masuk, udara hangat menyelimuti mereka. Kehangatan yang nyaman itu sangat kontras dengan udara dingin di luar. Loh, kenapa di dalam rumah bisa sehangat ini? Tanya ibu dengan heran. Coba lepas sepatu dan masuklah, kata Budi. Orang tua saya melepas sepatu mereka dengan ekspresi bingung dan masuk ke ruang tamu. Saat kaki mereka menyentuh lantai, ibu terbelalak kaget. Astaga, lantainya hangat. Seru ibu dengan takjub. Ayah juga merasakan kehangatan di telapak kakinya dan memasang ekspresi terkejut. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, memastikan kehangatan lantai. Apa ini? Bagaimana bisa begini? Akhirnya ayah bertanya. Ini namanya pemanas lantai, ayah. Sistem pemanas tradisional dari Asia. Ini adalah cara menghangatkan ruangan dengan memanaskan seluruh lantai, jelas saya. Kalian yang memasang ini? Suara ayah terdengar heran bercampur sedikit kesal. Betul, ayah. Kami berharap ayah dan ibu bisa melewati musim dingin Swedia yang dingin dengan sedikit lebih hangat, jawab Budi dengan sopan. Ayah terdiam sejenak. Ia perlahan melihat sekeliling rumah dan menyentuh lantai di setiap kamar dengan tangannya. Akhirnya, ia kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Aku tidak suka kalian mengubah rumah ini tanpa izin kami, akhirnya ayah angkat bicara. Tapi kehangatan ini. Aku belum pernah merasakan yang seperti ini. Tatapan ayah berubah. Bukan lagi kemarahan atau kekecewaan, melainkan keheranan murni. Ibu sudah duduk di lantai dengan kaki telanjang, merasakan kehangatan dengan telapak tangannya. Eka, ini luar biasa. Aku tidak percaya lantai bisa sehangat ini, kata ibu dengan gembira. Berapa biayanya? Tanya ayah. Jangan khawatir, ayah. Semuanya sudah kami tanggung, jawab Budi. Tetap saja, ini rumah kami. Kami berhak tahu, kata ayah dengan keras kepala. Tentu saja. Nanti akan kami tunjukkan semua rinciannya. Tapi untuk sekarang, nikmati dulu pesona pemanas lantai ini, kata Budi dengan senyum kecil. Malam pertama, orang tua saya tidur dalam kehangatan pemanas lantai. Keesokan paginya, ekspresi ayah sedikit melunak. Di meja sarapan, ia yang pertama kali angkat bicara. Tadi malam aku tidur nyenyak sekali. Kalau lantainya hangat, persendian jadi tidak sakit, kata ayah. Benar kan? Pemanas lantai katanya memancarkan sinar inframerah jauh yang baik untuk kesehatan, jelas Budi. Sinar inframerah jauh? Ayah tampak penasaran. Ya. Panas dari pemanas lantai katanya menembus jauh ke dalam tubuh, melancarkan peredaran darah, dan mengaktifkan metabolisme. Di Asia, pemanas lantai sudah lama dikenal baik untuk kesehatan. Apa itu sudah terbukti secara ilmiah? Ayah masih tampak ragu. Penelitian terbaru juga banyak melaporkan dampak positif pemanas lantai terhadap kualitas udara dalam ruangan dan kesehatan. Terutama dikatakan bermanfaat untuk penderita alergi dan penyakit pernapasan, jawab Budi dengan percaya diri. Ayah mengangguk, tetapi sepertinya belum sepenuhnya membuka hatinya. Namun, seiring berjalannya waktu, efek pemanas lantai menjadi semakin jelas. Seminggu berlalu, dan cuaca di luar semakin dingin. Namun, di dalam rumah tetap hangat, dan tagihan pemanas justru menurun. Ayah memeriksa meteran setiap pagi, dan ekspresi terkejutnya semakin tidak bisa disembunyikan. Penggunaan energi turun 30% dari tahun lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata ayah dengan takjub. Pemanas lantai sangat efisien panasnya, ayah. Karena memanaskan seluruh lantai, panas menyebar secara merata, dan panas yang naik secara alami menghangatkan seluruh ruangan. Berkat itu, kita bisa menjaga kehangatan yang cukup dengan energi yang lebih sedikit, jelas Budi. Malam itu, untuk pertama kalinya, ayah mengajak Budi minum bersama. Mereka duduk di depan perapian dan mulai berbicara. Untuk pertama kalinya, percakapan serius terjadi di antara mereka. Pemanas lantai ini. Apa semua rumah di Indonesia punya? Tanya ayah. Ya. Hampir semua rumah modern di Asia, termasuk Indonesia, memasang pemanas lantai. Baik itu apartemen maupun rumah tapak, ini adalah tradisi yang sudah berlangsung ribuan tahun. Ribuan tahun? Teknologi setua itu? Mata ayah membelalak. Ya. Diketahui sudah digunakan sejak sekitar 1000 SM. Awalnya, mereka menyalakan api di tungku untuk memanaskan lantai. Sekarang sudah dimodernisasi menggunakan air panas, tetapi prinsipnya sama. Luar biasa. Kami di Eropa terbiasa menggunakan radiator atau pemanas dinding, tapi pemanas lantai seperti ini mungkin lebih efisien, kata ayah sambil berpikir. Itulah kearifan Asia. Kearifan orang-orang Asia untuk bertahan di musim dingin, kata Budi dengan bangga. Saat itu, saya merasakan tatapan ayah berubah. Itu adalah tatapan hormat. Mungkin itulah saat pertama kalinya ayah merasakan ketertarikan dan rasa hormat yang tulus terhadap budaya Timur.
2 minggu setelah pemasangan pemanas lantai, suasana di dalam rumah benar-benar berubah. Ayah tidak lagi menghindari Budi, malah mulai bertanya tentang budaya Indonesia. Suatu pagi, ayah tiba-tiba bertanya, "Di Indonesia, biasa ya melepas sepatu saat masuk rumah?" "Betul, ayah. Di Indonesia, kami selalu melepas sepatu saat masuk rumah. Tujuannya untuk menjaga kebersihan lantai. Terutama karena ada pemanas lantai, kami sering duduk atau berbaring di lantai. Jadi karena itu lantai begitu penting ya," kata ayah sambil berpikir. Sejak hari itu, ayah juga mulai melepas sepatunya saat masuk rumah. Itu adalah perubahan kecil, tetapi merupakan tanda bahwa ayah mulai menghormati budaya Indonesia. Perubahan lain terjadi saat makan. Ketika Budi menyiapkan masakan Indonesia, untuk pertama kalinya ayah mau mencobanya dengan senang hati. Setelah mencicipi rendang dan sambal untuk pertama kalinya, ayah memasang ekspresi terkejut. "Agak pedas, tapi enak. Aku tidak tahu ada makanan selezat ini," kata ayah dengan jujur. "Ayah, sambal itu dibuat langsung oleh Ibu Budi. Dia membawanya khusus dari Indonesia," jelas saya dengan gembira. "Benarkah? Sampaikan terima kasih pada ibumu," kata ayah sambil mengangguk ke arah Budi. Mendengar kata-kata itu, senyum merekah di wajah Budi. Itu adalah kata-kata hangat dari ayah mertua yang belum pernah ia dengar selama 5 tahun. Efek pemanas lantai juga membawa perubahan pada kesehatan ayah. Ayah yang biasanya menderita nyeri sendi mengatakan bahwa rasa sakitnya berkurang. "Anehnya, kalau duduk di lantai yang hangat ini, nyeri lututku mereda. Apa ada efek seperti terapi panas ya?" tanya ayah. "Betul. Pemanas lantai memang memancarkan sinar inframerah jauh yang melancarkan peredaran darah. Karena itu, diketahui dapat membantu meredakan nyeri radang sendi dan nyeri otot," jelas Budi. "Menarik sekali. Dalam ilmu kedokteran kami, hal seperti ini belum pernah diteliti," ayah tampak tertarik. Suatu malam, Budi meluangkan waktu untuk menjelaskan lebih detail tentang pemanas lantai. Ia berbicara tentang sejarah pemanas lantai dan sistem pemanas lantai modern. Ayah mendengarkan dengan penuh perhatian yang mengejutkan. Yang menakjubkan adalah orang Asia sudah mengembangkan sistem pemanas lantai ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum pemanas sentral berkembang di Eropa, jelas Budi. "Begitu ya? Ini menyadarkanku betapa kita tidak tahu apa-apa tentang budaya timur," kata ayah sambil berpikir. Kata-kata ini sangat berarti bagi saya. Itu adalah saat pertama kalinya ayah mengakui prasangkanya sendiri. Memasuki minggu ketiga, kami mulai menikmati musim dingin Swedia bersama orang tua. Bermain salju di luar atau berjalan-jalan, lalu kembali ke lantai yang hangat adalah pengalaman yang sangat membahagiakan. Sofia semakin akrab dengan kakek dan neneknya, dan terutama ayah menunjukkan kasih sayang yang lebih besar kepada cucunya. Sofia pintar sekali. Bisa bicara bahasa Indonesia dan Swedia, ayah tampak kagum. Ya, dia beradaptasi dengan baik di lingkungan bilingual. Dia juga mulai belajar sedikit bahasa Inggris, kata saya dengan bangga. Itu juga hal yang bagus. Mengalami berbagai budaya, kata-kata ayah kini terdengar tulus. Suatu hari, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Beberapa teman ayah datang berkunjung. Mereka semua adalah pensiunan profesor seperti ayah, teman-teman yang sudah lama bergaul satu sama lain. Mereka melihat sekeliling rumah dengan tatapan penasaran. "Erik, aku kaget rumahmu bisa sehangat ini. Apa kamu memasang sistem pemanas baru?" tanya salah seorang teman. Di luar dugaan semua orang, ayah menjawab dengan bangga. "Ini namanya pemanas lantai, sistem pemanas tradisional dari Indonesia. Menantuku yang memasangnya." Mendengar kata-kata itu, Budi dan saya saling berpandangan dengan ekspresi terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Itu adalah saat pertama kalinya ayah menggunakan kata menantu dengan begitu alami. "Sistem pemanas dari Indonesia, menarik sekali. Bagaimana cara kerjanya?" tanya teman yang lain dengan penasaran. Yang mengejutkan, ayah mulai menjelaskan sendiri tentang sistem pemanas lantai. Ia menyampaikan dengan akurat apa yang telah ia pelajari dari Budi, bahkan menyebutkan efek sinar inframerah jauh dan efisiensi energi. Yang hebat dari ini adalah konsumsi energinya sekitar 30% lebih rendah dari sistem kita yang lama. Bonusnya, nyeri lututku juga berkurang, kata ayah dengan bangga. Teman-temannya semua kagum dan menyentuh lantai secara langsung untuk merasakan kehangatannya. Seorang teman berkata dengan nada bercanda, "Apa sistem seperti ini bisa dipasang di rumahku ya? Kalau istriku tahu, dia pasti langsung ingin pasang." Jawaban ayah saat itu membuat kami semakin terkejut. "Coba saja tanyakan pada menantuku. Dia ahli di bidang ini." Kata menantu yang diucapkan lagi oleh ayah membuat mata Budi berkaca-kaca. Itu adalah momen pengakuan yang telah ia tunggu selama 5 tahun. Malam itu, setelah teman-temannya pulang, ayah memanggil Budi secara pribadi. "Budi, sepertinya selama 5 tahun ini aku tidak adil padamu," kata ayah dengan tenang. "Tidak apa-apa, ayah. Saya mengerti," jawab Budi dengan sopan. "Tidak, aku harus mengakui apa yang harus kuakui. Aku berprasangka padamu hanya karena kamu orang timur.
Betapa bodohnya hal itu, baru sekarang aku sadar. Suara ayah terdengar tulus. Ayah, terima kasih telah membuat kami merasakan kearifan budaya kalian melalui pemanas lantai ini. Sekarang aku ingin dengan tulus menerima kamu sebagai bagian dari keluarga kami. Mendengar kata-kata itu, Budi tidak bisa lagi menahan emosinya dan menangis. Ayah mendekat dengan hati-hati dan menepuk bahunya. Itu adalah momen rekonsiliasi yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Kebahagiaan yang saya rasakan saat menyaksikan pemandangan itu tak terhingga. Sistem pemanas tradisional dari Indonesia yang disebut pemanas lantai telah melelehkan hubungan dingin dalam keluarga kami dengan hangat. Setelah hubungan ayah dan Budi membaik, pertukaran budaya dalam keluarga kami semakin meluas. Suatu hari, ayah memberikan usulan tak terduga kepada Budi. Budi, selain pemanas lantai, bisakah kamu memperkenalkan kami pada budaya dan teknologi Indonesia lainnya? Budi menjawab dengan ekspresi gembira, tentu saja, ayah. Ada banyak hal di Indonesia yang bisa saya perkenalkan. Maka, selama kami tinggal di Swedia, kami mulai memperkenalkan berbagai aspek budaya Indonesia kepada orang tua saya. Budi memperkenalkan budaya minum kopi tradisional Indonesia, dan kami sering minum kopi bersama sambil berbincang. Kopi tubruk ini aromanya enak sekali, kata ayah sambil menyesap kopinya. Di Indonesia, minum kopi bukan hanya sekadar menikmati minuman, tetapi juga cara untuk menenangkan pikiran dan berkomunikasi dengan orang lain, jelas Budi. Mirip seperti budaya fika kita ya, kata ibu sambil tersenyum. Fika adalah budaya rehat kopi tradisional Swedia di mana orang-orang berkumpul untuk menikmati kopi dan kue sambil berbincang. Benar sekali. Meskipun budayanya berbeda, nilai-nilai yang dihargai orang-orang ternyata mirip ya, saya merasa kagum. Budi juga memperkenalkan teknologi IT Indonesia yang maju. Ia mengupgrade komputer dan smartphone ayah dengan aplikasi-aplikasi terbaru dari Indonesia, membantu orang tua saya menggunakan perangkat digital dengan lebih nyaman. Aplikasi penerjemah ini hebat sekali. Bisa menerjemahkan secara real-time, kata ayah dengan kagum saat melihat aplikasi yang menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Swedia. Indonesia adalah negara yang kuat di bidang IT, ayah. Terutama di bidang kecerdasan buatan dan teknologi mobile, kami memimpin dunia, kata Budi dengan bangga. Begitu ya. Ini membuatku sadar lagi betapa kita tidak tahu apa-apa tentang negara-negara di timur, kata ayah sambil berpikir. Di tengah semua itu, ulang tahun ke-70 ayah semakin dekat. Kami memutuskan untuk menyiapkan hadiah istimewa. Atas ide Budi, kami memesan kotak perhiasan ukiran Jepara, sebuah kerajinan tangan tradisional Indonesia. Di kotak kayu yang indah itu, terukir nama dan tanggal lahir ayah dalam aksara Jawa. Pada hari ulang tahunnya, ayah menerima hadiah itu dan menunjukkan rasa haru yang mendalam. Ini indah sekali. Bagaimana bisa membuat ukiran sehalus ini? Tanya ayah sambil mengamati kotak perhiasan itu. Ukiran Jepara adalah teknik menghias kerajinan tangan tradisional dengan ukiran yang rumit. Ini adalah teknologi yang memiliki sejarah ratusan tahun, jelas Budi. Luar biasa. Mendapat hadiah seperti ini, aku merasa sangat terhormat, mata ayah berkaca-kaca. Malam itu, kami mengadakan makan malam istimewa dengan hidangan masakan Indonesia dan Swedia. Rendang dan bakso Swedia, sambal dan selai lingonberry tersaji di satu meja. Saya terkejut melihat betapa alaminya pertemuan dua budaya ini. Saat makan, ayah mengangkat gelasnya dan mengusulkan bersulang. Hari ini, aku tidak hanya merayakan ulang tahun, tetapi juga merayakan sebuah awal yang baru. Aku terlalu lama terkurung dalam kekeras-kepalaan dan prasangka, tapi sekarang, aku bisa mengetahui keindahan dan kearifan budaya lain. Budi, terima kasih atas perubahan yang telah kamu bawa ke dalam keluarga kami. Air mata berlinang di mata semua orang. Itu adalah penyatuan keluarga sejati yang melampaui sekadar pertukaran budaya. Sejak saat itu, ketertarikan ayah terhadap budaya Indonesia semakin dalam. Ia mulai belajar bahasa Indonesia dan membaca buku-buku sejarah Indonesia bersama Budi. Ia bahkan mengundang teman-temannya untuk mengadakan Hari Pengalaman Budaya Indonesia. Sambal ini kamu buat sendiri? Tanya seorang teman ayah. Bukan, ini kiriman dari Ibu Budi. Tapi rencananya lain kali kami akan coba buat sendiri, jawab ayah dengan bangga. Pertukaran budaya yang dimulai melalui pemanas lantai, kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari keluarga kami. Melihat budaya Swedia dan Indonesia berpadu secara harmonis, saya menyadari arti sebenarnya dari keluarga multikultural. Saat kami sudah tinggal di Swedia selama sebulan, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Setelah teman-teman ayah mengetahui tentang pemanas lantai, kabar itu perlahan-lahan menyebar, dan bahkan tetangga pun mulai tertarik. Suatu sore, terdengar ketukan di pintu. Saat saya membuka pintu, pasangan Anderson dari sebelah rumah berdiri di sana. Permisi. Kami dengar di rumah Pak Erik dipasang sistem pemanas gaya Indonesia. Kalau boleh, bisakah kami melihatnya? Tanya Pak Anderson dengan hati-hati. Ayah dengan senang hati mempersilahkan mereka masuk, tentu saja. Masuk dan rasakan sendiri. Tapi lepas sepatu ya. Dalam budaya Indonesia,
Saat masuk rumah harus melepas sepatu, saya terkejut melihat ayah menjelaskan budaya Indonesia lebih dulu. Pasangan Anderson melepas sepatu, masuk ke ruang tamu, dan merasakan lantai yang hangat. Wah, luar biasa ya. Seluruh lantai bisa sehangat ini secara merata, kata Ibu Anderson dengan kagum. Budi menjelaskan kepada mereka secara detail prinsip dan keunggulan sistem pemanas lantai. Ia berbicara tentang efisiensi energi, manfaat kesehatan, dan budaya pemanas lantai di Asia. Musim dingin di Swedia sangat panjang dan dingin. Sistem seperti ini pasti sangat membantu, kata Pak Anderson dengan serius. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pasang juga? Mungkin menantuku bisa bantu, kata ayah dengan bangga. Mendengar kata-kata itu, mata Pak Anderson berbinar. Benarkah? Apakah mungkin? Tentu saja. Saya akan hubungi para ahli dari Indonesia. Mari kita diskusikan biaya dan jadwalnya, jawab Budi dengan percaya diri. Setelah percakapan itu, lebih banyak tetangga selain pasangan Anderson mulai mengunjungi rumah kami. Semua ingin tahu tentang sistem pemanas lantai dan ingin merasakannya sendiri. Ayah dengan bangga memperkenalkan sistem pemanas lantai kepada para tetangga, dan Budi bertanggung jawab atas penjelasan teknisnya. Ini bukan sekadar sistem pemanas, tetapi gaya hidup. Bagi orang Indonesia, duduk atau berbaring di lantai adalah hal yang alami. Karena itu, penting agar lantai bersih dan hangat, jelas Budi. Para tetangga semua kagum, dan beberapa dari mereka mulai serius mempertimbangkan pemasangan pemanas lantai. Di antara mereka, Pak Johansson, yang mengelola sebuah panti jompo, menunjukkan minat yang sangat besar. Para lansia di panti kami sebagian besar menderita radang sendi. Sistem pemanas seperti ini akan sangat membantu mereka, kata Pak Johansson dengan serius. Memang, pemanas lantai dikenal bermanfaat bagi penderita radang sendi. Banyak fasilitas perawatan lansia di Asia juga menggunakan pemanas lantai, jelas Budi. Maka, di kota kecil Uppsala, budaya pemanas lantai dari Indonesia mulai menyebar. Budi mengunjungi beberapa rumah tetangga untuk memeriksa kemungkinan pemasangan pemanas lantai, dan akhirnya 2 rumah memutuskan untuk memasangnya. Berita ini bahkan sampai ke surat kabar lokal. Suatu hari, seorang reporter dari surat kabar lokal mengunjungi rumah kami dan meminta wawancara. Kami dengar sistem pemanas tradisional dari Indonesia telah diadopsi di rumah-rumah Swedia. Bisakah Anda ceritakan tentang ini? Tanya reporter itu. Ayah dan Budi bersama-sama menjawab wawancara. Ayah berbicara tentang perubahan hidupnya setelah merasakan pemanas lantai, dan Budi menjelaskan aspek teknis pemanas lantai dan budaya Indonesia. Awalnya saya setengah percaya, tetapi sekarang saya tidak bisa hidup tanpanya. Efisiensi energinya tinggi sehingga menghemat biaya, dan yang terpenting, seluruh rumah menjadi hangat dan nyaman, kata ayah dengan bangga. Wawancara itu dimuat di surat kabar lokal dengan judul Kearifan Indonesia Menghangatkan Rumah Swedia dan juga menyebar sebagai berita online. Setelah artikel itu terbit, lebih banyak lagi orang mulai mengunjungi rumah kami. Bahkan orang-orang dari kota lain pun datang berkunjung. Budi, kamu hebat sekali. Aku tidak pernah menyangka akan begitu banyak orang tertarik pada budaya Indonesia, kata saya dengan haru kepada suami saya. Aku tidak melakukan apa-apa. Pesona pemanas lantai itu sendiri yang telah merebut hati orang-orang, jawab Budi dengan rendah hati. Namun, saya tahu. Ketulusan dan kesabaran Budi, serta kebanggaannya terhadap budayanya, telah membawa perubahan ini. Ia tidak hanya memasang sistem pemanas, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya Indonesia di hati orang-orang Swedia. Dan di pusat semua itu adalah ayah saya. Ayah, yang dulu tertutup terhadap budaya Indonesia, kini telah menjadi pendukung paling bersemangat. Perubahannya memberikan pengaruh besar pada orang-orang Swedia lainnya. Profesor Erik juga awalnya ragu ya. Tapi sekarang menjadi penggemar nomor 1, sungguh menakjubkan, kata seorang pengunjung. Awalnya ada penolakan karena kekeras-kepalaan dan prasangkaku. Tapi setelah merasakannya sendiri, aku sadar betapa salahnya pikiranku, ayah mengakui dengan jujur. Melihat sosok ayah yang seperti itu, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana prasangka budaya bisa runtuh. Itu bukanlah proses yang terjadi melalui paksaan atau bujukan, melainkan secara alami melalui pengalaman dan pemahaman. Budi. Berdasarkan minat ini, memulai sebuah pertemuan pengenalan budaya Indonesia. Setiap akhir pekan, di rumah kami, ia memasak dan makan masakan Indonesia bersama para tetangga, menonton film Indonesia, dan berbicara tentang budaya Indonesia. Hari ini kita akan membuat soto ayam. Salah satu masakan yang paling disukai orang Indonesia, kata Budi sambil mengenakan celemek. Para tetangga semua berpartisipasi dengan antusias dan menikmati proses membuat masakan Indonesia. Mereka awalnya terkejut dengan rasa soto ayam, tetapi perlahan-lahan mulai terbiasa dengan rasanya. Awalnya saya pikir terlalu banyak rempah, tapi sekarang rasanya kurang lengkap kalau tidak ada rasa ini, kata Ibu Anderson sambil tertawa. Pertukaran budaya seperti ini tidak terbatas pada makanan. Budi juga mengajarkan cara menulis aksara Jawa dan memperkenalkan permainan tradisional Indonesia. Terutama congklak menjadi sangat populer di antara para tetangga.
Congklak adalah permainan tradisional di Indonesia. Ini adalah permainan yang dinikmati saat keluarga berkumpul, jelas Budi. Mirip dengan permainan Swedia kami, tapi berbeda. Seru sekali, kata seorang tetangga sambil bermain dengan gembira. Maka, pertukaran budaya yang dimulai melalui pemanas lantai perlahan-lahan meluas, dan angin budaya Indonesia mulai berhembus di kota kecil Uppsala. Dan di pusat semua itu adalah keluarga kami. Saat kami sudah hampir 2 bulan tinggal di Swedia, ulang tahun ketiga Sofia semakin dekat. Kami merencanakan pesta ulang tahun istimewa yang menggabungkan tradisi Swedia dan Indonesia. Di Indonesia, ulang tahun pertama anak atau Tedaksiten dirayakan secara khusus. Sofia memang sudah 3 tahun, tapi karena ini ulang tahun pertamanya bersama kakek dan nenek, bagaimana kalau kita memasukkan unsur Tedaksiten ala Indonesia, usul Budi. Ide bagus. Apa saja yang kita perlukan? Saya setuju dengan senang hati. Budi segera memesan baju batik anak-anak tradisional dari Indonesia dan juga menyiapkan barang-barang yang diperlukan untuk meramal masa depan. Dalam tradisi Tedaksiten, beberapa barang diletakkan di depan anak, dan masa depan anak diramal berdasarkan barang yang dipilihnya. Kalau mengambil pensil, katanya akan menjadi sarjana. Kalau mengambil uang, akan menjadi kaya. Kalau mengambil benang, artinya panjang umur, jelas Budi. Ibu menyiapkan kue ulang tahun tradisional Swedia, Princess Torta, dan ayah menyiapkan hadiah istimewa untuk Sofia. Pada hari ulang tahun, kami menghias rumah dengan indah. Di satu sisi, kami menggunakan dekorasi tradisional Indonesia, dan di sisi lain, dekorasi tradisional Swedia, sehingga kedua budaya berpadu secara harmonis. Sofia muncul dengan mengenakan gaun batik, dan semua orang terpesona. Gaun batik yang cerah dengan perpaduan warna membuat Sofia tampak seperti seorang putri. Cucuku cantik sekali pakai batik, kata ibu sambil meneteskan air mata bahagia. Saat sesi meramal masa depan, beberapa barang diletakkan di depan Sofia, pensil, uang, benang, buku, dan bahkan stetoskop dokter. Sofia berpikir sejenak, lalu mengambil pensil dan buku secara bersamaan. Wah, Sofia akan jadi sarjana. Seru Budi dengan gembira, atau mungkin jadi penulis, kata ayah sambil tertawa. Saat memotong kue ulang tahun dan bertukar hadiah, ayah memberikan hadiah istimewa kepada Sofia. Itu adalah sebuah kotak kayu yang indah, dan di dalamnya ada sebuah kalung tua. Ini adalah kalung milik ibuku, nenek buyut Sofia. Kalung ini telah diwariskan turun-temurun dalam keluarga. Aku ingin memberikannya kepada Sofia, kata ayah dengan suara terharu. Saya terkejut. Kalung itu adalah warisan berharga keluarga kami, dan fakta bahwa ayah memberikannya kepada Sofia memiliki arti yang sangat besar. Itu berarti ia mengakui Budi dan Sofia sebagai keluarga sejati. Ayah, saya tidak bisa menahan air mata. Sudahlah, Eka. Sekarang aku sadar. Keluarga bukanlah tentang ikatan darah atau kebangsaan, melainkan tentang cinta dan rasa hormat satu sama lain, kata ayah dengan hangat. Malam itu, setelah Sofia tidur, kami orang dewasa berkumpul di ruang tamu dan berbincang. Duduk di atas lantai yang hangat, sambil minum anggur, kami mengenang kembali waktu yang telah berlalu. Budi, waktu kamu bilang mau pasang pemanas lantai, aku benar-benar ragu. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, itu adalah hadiah terbaik untuk keluarga kita, kata ibu menyampaikan rasa terima kasihnya. Benar. Pemanas lantai tidak hanya menghangatkan lantai, tetapi juga menghangatkan hati kita, kata saya sambil menggenggam erat tangan Budi. Saya selalu ingin diakui oleh ayah, saya ingin menunjukkan keindahan budaya Indonesia. Saya senang pemanas lantai bisa menjadi jembatan untuk itu, kata Budi dengan tulus. Ayah berpikir sejenak, lalu berkata, Budi, maafkan aku. Aku terlalu lama terkurung dalam prasangka. Sejujurnya, alasan awalku menentangmu hanya karena kamu orang timur adalah karena ketidaktahuanku. Tapi sekarang aku tahu kedalaman dan kearifan budayamu, dan aku sadar bahwa kamu adalah anggota keluarga kami yang berharga. Mendengar kata-kata itu, air mata berlinang di mata Budi. Ayah, terima kasih banyak. Tidak, aku yang seharusnya berterima kasih. Kamu telah membawa perspektif dan budaya baru ke dalam keluarga kami. Sekarang aku merasa seperti warga dunia sejati, kata ayah sambil tertawa. Kami berbincang hingga larut malam. Tentang budaya dan sejarah Swedia dan Indonesia, serta tentang masa depan keluarga kami. Dalam percakapan itu, saya merasakan keindahan keluarga multikultural sejati. Sosok orang-orang dari latar belakang yang berbeda yang saling memahami, menghormati, dan tumbuh sebagai satu keluarga. Menjelang akhir kunjungan 2 bulan kami di Swedia, kami bersiap-siap untuk kembali ke Indonesia. Ayah untuk pertama kalinya mengusulkan kepada kami. Lain kali, kami yang akan mengunjungi Indonesia. Kami ingin merasakan langsung kehidupan dan budaya kalian. Mendengar kata-kata itu, kami semua gembira. Sekarang keluarga kami telah menjadi keluarga global yang saling memahami dan mencintai melintasi batas negara. Silakan datang, ayah. Kami ingin menunjukkan keindahan Indonesia secara langsung, jawab Budi dengan gembira.
Maka, kami menyambut awal yang baru dengan pemahaman dan cinta yang lebih dalam satu sama lain. Beberapa saat setelah kembali ke Indonesia, kami menerima kabar gembira. Sebuah email dari ayah berisi kabar terbaru dari para tetangga dan sebuah berita tak terduga. Eka, Budi, hal luar biasa sedang terjadi. Cerita tentang pemanas lantai di rumah kita menyebar di lingkungan sekitar, dan tetangga terus-menerus datang untuk melihat. Pasangan Anderson minggu lalu memasang pemanas lantai di ruang tamu mereka. Email itu juga melampirkan foto yang diambil di rumah pasangan Anderson. Pasangan Anderson yang tersenyum sedang duduk di lantai yang hangat sambil minum teh. Kamu hebat sekali ya, saya gembira. Pemanas lantai sepertinya benar-benar merebut hati orang-orang Swedia. Benar. Responsnya jauh lebih besar dari yang saya duga. Budi tampak terkejut. Seminggu kemudian, ayah menelepon. Budi, Eka, panti jompo kecil yang dikelola Pak Johansson juga sudah memasang pemanas lantai. Para lansia di sana kabarnya sangat senang. Terutama mereka yang menderita radang sendi mengatakan bahwa rasa sakitnya mereda saat berada di lantai yang hangat. Benarkah? Kalau begitu efektif, syukurlah, jawab Budi dengan gembira. Bukan itu saja. Fakta bahwa tagihan pemanas kita turun sekitar 30% dari tahun lalu. Setelah aku ceritakan kepada para tetangga, semua orang menjadi lebih tertarik karena harga energi terus naik. Suara ayah terdengar bangga. Fakta bahwa teknologi tradisional dari Asia benar-benar membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Swedia membuatnya bahagia. Sebulan kemudian, kabar yang lebih mengejutkan datang. Dalam sebuah pertemuan komunitas lokal, ayah memberikan ceramah kecil tentang pemanas lantai. Karena orang-orang sangat ingin tahu, aku hanya berbicara singkat tentang sejarah dan prinsip pemanas lantai, serta perubahan yang kami alami. Materi yang disiapkan Budi sangat membantu. Saya tidak pernah membayangkan ayah akan menjadi duta budaya Indonesia. Orang yang dulu paling tertutup terhadap budaya Indonesia kini telah menjadi pendukung paling bersemangat. Yang paling menarik perhatian orang-orang adalah bahwa pemanas lantai tidak hanya sekadar sistem pemanas, tetapi juga terkait dengan gaya hidup. Budaya duduk atau berbaring di lantai, kebiasaan melepas sepatu saat masuk rumah. Hal-hal seperti itu tampak baru bagi mereka. Ibu juga ikut berbicara di telepon. Eka, ayahmu akhir-akhir ini benar-benar berubah. Dia jadi suka makan masakan Indonesia, dan bahkan mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Dia sedang berlatih salam seperti selamat pagi, dan terima kasih. Mendengar itu, saya tertawa terbahak-bahak. Bu, aku benar-benar tidak percaya. Aku juga. Tapi melihat ayahmu berubah seperti ini, aku senang sekali. Sepertinya pemanas lantai tidak hanya menghangatkan rumah kita, tetapi juga melelehkan hati ayahmu. Beberapa minggu kemudian, kami menerima pindai surat kabar lokal yang dikirimkan ayah. Meskipun hanya artikel kecil, berita tentang ayah dan pemanas lantai dimuat dengan judul Kearifan Indonesia menembus rumah Swedia. Dengan subjudul Profesor Erik menemukan solusi hemat energi dari budaya Indonesia, foto ayah yang duduk di lantai berpemanas tampak mengesankan. Artikel itu juga memuat wawancara dengan ayah. Awalnya saya sangat ragu. Tetapi setelah merasakannya sendiri, saya sadar betapa efisien dan baiknya teknologi yang memiliki sejarah ribuan tahun ini bagi kesehatan. Saya pikir penting untuk membuang prasangka budaya dan menerima kearifan budaya lain dengan pikiran terbuka. Artikel kecil ini menjadi pemicu yang membuat kisah keluarga kami diketahui lebih banyak orang. Orang-orang mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada ayah tentang pemanas lantai, dan beberapa bahkan ingin mengunjungi rumah secara langsung untuk merasakan pemanas lantai. Ayah dengan senang hati menyambut orang-orang dan mulai mengadakan hari pengalaman pemanas lantai skala kecil setiap akhir pekan. Itu adalah pertemuan di mana orang-orang berkumpul, duduk di lantai yang hangat, minum teh, dan berbicara tentang budaya Indonesia. Eka, Budi, kerupuk yang kalian kirim sangat populer di sini. Terutama kerupuk udang sangat disukai. Sepertinya akan terbentuk sebuah lingkaran budaya Indonesia kecil di kota ini, ayah memberitahu dengan bangga di telepon. Perubahan-perubahan kecil ini berkumpul, dan benih budaya Indonesia mulai ditaburkan di kota Uppsala yang tenang. Itu bukanlah proyek atau bisnis besar-besaran, melainkan pertukaran budaya alami antar manusia. Anak-anak tetangga yang memasang pemanas lantai belajar bermain congklak yang dibawa Sofia dari Indonesia, dan ibu mengajari para ibu-ibu tetangga cara membuat acar. Tentu saja, karena bahan-bahannya kurang, itu bukan acar khas Indonesia yang persis, tetapi acar ala Swedia yang dibuat dengan sayuran Swedia memiliki pesonanya sendiri. Sayang, ibu mengirim foto acar yang dibuatnya bersama para tetangga. Saya menunjukkan foto itu kepada Budi. Di foto itu, para ibu-ibu Swedia mengenakan celemek dan sedang membuat acar dari kubis merah. Budi tertawa terbahak-bahak. Meskipun bukan acar otentik, ini sangat berarti ya. Budaya memang seperti ini. Bercampur dan berkembang secara alami. Setengah tahun setelah kembali ke Indonesia, kami mendengar kabar lain dari Swedia. Sebuah kafe kecil di kota mengadakan acara yang disebut Hari Indonesia. Acara itu menjual makanan dan minuman Indonesia serta memutar musik Indonesia. Benih yang kalian tabur tumbuh seperti ini ya,
kata ibu sambil mengirimkan foto acara tersebut. Ayahmu memberikan ceramah singkat tentang budaya pemanas lantai Indonesia di sana, dan orang-orang mendengarkan dengan sangat antusias. Di dalam foto itu, tampak ayah sedang berbicara dengan percaya diri di depan orang-orang yang berkumpul di kafe. Ayah yang 5 tahun lalu tidak mengakui menantunya yang orang Indonesia, kini telah menjadi duta budaya Indonesia. Budi tidak bisa menahan air mata haru. Perubahan yang luar biasa ya. Hati ayah bisa berubah sepenuhnya seperti ini. Sepertinya pemanas lantai tidak hanya menghangatkan lantai, tetapi juga menghangatkan hati orang-orang ya, kata saya sambil menggenggam tangan Budi. Maka, pemanas lantai perlahan-lahan mengubah kehidupan dan hati orang-orang di kota kecil Swedia. Itu bukanlah kisah sukses yang gemerlap, melainkan perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perubahan-perubahan kecil itu berkumpul, meruntuhkan tembok budaya antar manusia, dan menjadi landasan untuk memupuk saling pengertian dan rasa hormat. Pemanas lantai mulai melelehkan Swedia, dan di pusatnya, ada kisah keluarga kami. 2 tahun kemudian, keluarga kami mempersiapkan sebuah perjalanan istimewa. Kami mengundang orang tua saya ke Indonesia. Untuk pertama kalinya, ayah dan ibu akan mengunjungi kampung halaman Budi. Aku gugup ya, kata Budi saat kami dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana perasaan ayah tentang Indonesia nanti? Jangan khawatir. Ayah sudah menerima Indonesia di hatinya. Setelah merasakannya langsung, dia akan lebih menyukainya. Saya menggenggam erat tangan suami saya. Saat kami tiba di bandara, ibu dan ayah berjalan ke arah kami dengan senyum lebar. Begitu melihat kakeknya, Sofia langsung berlari dan memeluknya. Kakek, aku kangen, teriak Sofia dalam bahasa Indonesia. Wah, cucuku pintar sekali bahasa Indonesianya, kata ayah dengan kagum sambil menggendong Sofia. Ayah mendekati Budi dan memeluknya. Budi, akhirnya aku bisa datang ke negaramu. Aku sangat menantikannya. Selamat datang, ayah. Akan saya tunjukkan semua tentang Indonesia, suara Budi terdengar bangga. Kami mengantar orang tua saya ke apartemen kami di Jakarta. Begitu membuka pintu dan masuk, ayah melepas sepatunya. Di Indonesia harus lepas sepatu kan? Kata ayah sambil tertawa. Betul, ayah. Ayah sudah tahu ya, jawab Budi dengan terkejut. Masuk ke dalam rumah, ayah menyentuh lantai. Oh, ini ya pemanas lantai yang sesungguhnya. Lebih hangat dari rumah kita. Ya. Sebagian besar apartemen di Indonesia menggunakan sistem pemanas lantai. Terutama di musim hujan, sangat nyaman, jelas saya. Orang tua saya beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia dengan sangat cepat. Ibu jatuh cinta pada masakan Indonesia, terutama menyukai soto dan sate. Ayah terpesona dengan budaya pijat tradisional Indonesia dan sering pergi ke tempat pijat di dekat rumah. Awalnya aku tidak terbiasa dengan budaya pijat bersama-sama seperti ini, tapi sekarang sangat nyaman, terutama kerokan. Itu pengalaman yang sangat aneh, kata ayah dengan bersemangat setelah kembali dari tempat pijat. Kami melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia bersama orang tua saya, Candi Borobudur dan Prambanan, kota tua di Yogyakarta, hingga laut yang indah di Bali. Ayah menunjukkan minat yang besar terutama pada struktur candi dan sistem arsitektur kuno. Luar biasa, ratusan tahun yang lalu mereka sudah mengembangkan sistem bangunan yang begitu canggih. Di barat saat itu bahkan konsep arsitektur megah pun belum ada, kata ayah dengan kagum saat berjalan-jalan di kompleks candi. Pertemuan dengan orang tua Budi juga istimewa. Meskipun bahasa menjadi kendala, mereka berusaha saling memahami dengan hati, dan itu sangat mengharukan. Para tetua dari kedua keluarga melihat foto-foto sambil bertukar cerita tentang cucu mereka, Sofia, dan berinteraksi sambil memasak bersama. Eka, aku kaget dua budaya bisa berpadu seindah ini, kata ibu suatu malam sambil duduk di sofa. Awalnya aku pikir sangat berbeda, tapi sekarang aku rasa hati manusia dimanapun sama saja. Benar, Bu, meskipun budayanya berbeda, cinta pada keluarga dan rasa hormat satu sama lain dimanapun sama ya, jawab saya sambil menahan air mata haru. Pada hari terakhir kunjungan mereka di Indonesia, kami menyiapkan makan malam istimewa. Orang tua Budi juga diundang, dan seluruh anggota keluarga dari kedua belah pihak berkumpul. Di meja, masakan Indonesia dan Swedia tersaji bersama. Rendang dan bakso Swedia, sambal dan selai lingonberry berpadu dalam hidangan istimewa. Saat makan, ayah mengangkat gelasnya dan mengusulkan bersulang. Budi menerjemahkannya, kita yang berkumpul di sini hari ini berasal dari negara dan budaya yang berbeda. Namun, kita semua telah menjadi satu keluarga. Bukankah ini keluarga global yang sesungguhnya? Melintasi batas negara dan budaya, saling memahami dan menghormati. Itulah wujud indah yang ditunjukkan oleh keluarga kita. Semua orang mengangkat gelas dengan haru. Saat itu, saya sadar betapa istimewanya perjalanan keluarga kami. Pertukaran budaya yang lahir dari awal yang kecil bernama pemanas lantai kini telah menjadi jembatan yang menghubungkan dua keluarga, dua negara. Sebelum kembali ke negaranya, ayah mengucapkan kata-kata istimewa kepada Budi. Budi, aku ingin berterima kasih atas perubahan yang telah kamu bawa ke dalam keluarga kami. Tanpamu,
Aku mungkin akan hidup terkurung dalam prasangkaku seumur hidup. Tapi sekarang, aku bisa melihat dunia dengan mata yang baru. Dan itu semua berkat kamu. Budi meneteskan air mata haru. Tidak, ayah. Saya juga belajar banyak, bahwa budaya menjadi lebih indah saat dibagikan dan dihormati. Setelah kunjungan ke Indonesia, keluarga kami menjadi semakin akrab. Kami mulai menjalani hidup dengan bepergian antara Swedia dan Indonesia, dan Sofia tumbuh dengan menyerap semua kelebihan dari kedua budaya. Pada tahun Sofia berusia 6 tahun, kami membuat keputusan istimewa. Kami memutuskan untuk tinggal setengah tahun di Indonesia dan setengah tahun sisanya di Swedia. Budi menemukan pekerjaan yang memungkinkannya bekerja sambil bepergian antara Indonesia dan Swedia, dan saya mulai bekerja sebagai guru bahasa di kedua negara. Kami ingin Sofia merasakan kedua budaya secara utuh, kata kami saat membuat keputusan ini. Dan kami juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan kedua orang tua kami. Maka, keluarga kami mulai menjalani hidup dengan berpindah-pindah antara dua budaya. Terkadang ada kesulitan, tetapi dalam proses itu kami mengalami kehidupan yang lebih kaya. Kami mengambil kelebihan dari budaya yang berbeda dan saling melengkapi kekurangan, menciptakan budaya keluarga kami yang unik. Saat berada di Swedia, ayah terus mengadakan hari pengalaman budaya pemanas lantai, dan semakin banyak orang yang tertarik pada budaya Indonesia. Itu adalah awal yang kecil, tetapi menjadi benih toleransi budaya dan saling pengertian. Kalau dipikir-pikir sekarang, pemanas lantai bukan sekadar sistem pemanas. Itu adalah media hangat yang membuka hati orang, meruntuhkan tembok budaya, dan membuat mereka saling memahami. Energi panas yang menghangatkan lantai melelehkan prasangka yang dingin dan menumbuhkan benih pemahaman dan rasa hormat yang baru. Seperti pemanas lantai yang melelehkan Swedia, pertukaran budaya sejati melelehkan hati orang-orang. Dan dalam kehangatan itu, kita bisa mengakui dan menghormati perbedaan satu sama lain dan bersama-sama menciptakan dunia yang lebih luas. Kisah keluarga kami terus berlanjut. Menjadi jembatan yang menghubungkan budaya Indonesia dan Swedia, kami ingin menyampaikan keindahan keragaman budaya kepada lebih banyak orang. Jika Anda semua memiliki kesempatan untuk mengalami budaya lain, cobalah menerimanya dengan pikiran terbuka. Awalnya mungkin terasa asing dan canggung, tetapi di dalamnya mungkin tersembunyi kearifan dan keindahan yang luar biasa, seperti yang ditemukan keluarga kami melalui pemanas lantai. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi kecil bagi Anda semua. Mari kita semua ikut serta dalam menciptakan dunia di mana kita melintasi tembok budaya, saling memahami, dan menghormati. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran, memberikan suka, dan bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Melalui pengalaman budaya apa Anda mendapatkan perspektif baru? Mari kita diskusikan bersama.